TBC yang tidak diobati dengan tuntas sampai habis masa yang harus dilakukan sampai kalau dokter biasanya 6 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun atau 10 minum obat, jangan sampai terputus 1 hari pun jangan sampai terputus, karena kalau sampai terputus harus diulang. Ketika ulang itu bakterinya itu berkembang biak, jadi itu bisa nyerang, itulah bukan ke paru-paru tapi ke yang tadi 3, otak, rahim, sama tulang belakang. Nah kebetulan anakku terserang tulang belakang, jadi dia tulang ekor, terkena tulang ekor, berapa buku, ada 2 buku sampai rusak. Jadi justru di paru-parunya bersih. Paru-parunya tuh nggak ada ini, tadi nyerang di tulang belakang dan harus mengharuskan dioperasi tulang belakang karena harus ada yang tidak menghasilkan darah, soalnya harus dibuang, karena kalau nggak dibuang kondisi anak saya itu akan sembuh tapi nggak bisa berdiri tegak, jadi bongkok. Dan itu memang setelah diobati selama 6 bulan berjalan, TBC-nya ya 3 bulan 4 bulan berjalan, TBC-nya alhamdulillah anak saya sudah bisa berjalan lagi, cuma dalam kondisi bongkok, nggak bisa berdiri tegak. Jadi harus sampai sekarang, alhamdulillah sekarang sudah dilakukan operasi, sudah bisa berdiri tegak. Jadi prosesnya gitu, sampai juga jadi ada 3 rumah sakit di Pasar Rebo, RSCM, TikTok untuk MRI, operasinya di Fatmawati. Nah ada kejadian yang unik yang mengenai pembuluh darah ketika kita tiba di rumah sakit Fatmawati yang kebetulan ditangani oleh dokter Datang. Beliau dokter isentrik, S2, profesor, termasuk ya profesor kebetulan S2-nya untuk khusus tulang belakang. Jadi benar-benar tidak ahli. Ketika malam tiba, kita mendapatkan pemberitahuan dari suster ruangan harus menyiapkan darah sebanyak 3 kantong untuk persiapan besok operasi. Nah, ketika itu saya diharuskan ke bank darah yang ada di Fatmawati. Ada kesana, ternyata darah di sana itu sedang kosong stoknya. Jadi kami mengharuskan mengambil ke PMI. Saat itu kondisi saya mungkin hampir semua orang tua ngerasain ya, namanya anak harus dioperasi, harus menyiapkan darah, tapi darah di rumah sakit kosong, jadi harus ke PMI. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan kemudahan kepada saya, kepada anak saya. Saat itu kebetulan saya ketemu orang yang bertugas di rumah sakit di bagian darah itu, tetangga saya sendiri yang pernah saya bantu pertolongan untuk salah satu kebutuhan beliau, dan dia membantu kami dalam menyiapkan darah. Dan alhamdulillah jadi saya nggak harus pergi ke PMI untuk mengambil darah tersebut. Alhamdulillah. Jadi setelah bincang-bincang dengan teman saya, sahabat saya, Pak Idon, ada juga di motivasi sedikit, besok juga saya akan berpartisipasi dalam donor darah di Cikarang. alhamdulillah. Jadi kan merasakan sendiri bagaimana sulitnya mencari darah, sulit mencari darah. Jadi kalau kita merasa dalam posisi kita nggak memiliki apa-apa, kita melihat anak kita yang membutuhkan darah, kita nggak bisa membantu, rasanya sedih sekali kan. Nah itulah yang kita alami, bagaimana sekarang situasi pandemi COVID, gimana kok darah PMI tidak ada, sedangkan kita takut untuk melakukan donor darah. Bisa bayangin kan berapa banyak teman-teman kita yang di rumah sakit butuh darah. Nah yang seperti yang dialami sama Yudin, itulah. Jadi teman-teman, ayo buka hati. Insya Allah dengan keikhlasan hati kita, Allah akan melindungi kita. PMI itu ada sistem, gak sembarangan orang yang menderita COVID itu bisa masuk, gak sembarangan. Ada mekanisme SOP-nya dari PMI yang bagus. Donor darah deh. Ya, kalau misalnya belum bisa sekarang, pokoknya niatkan.